Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfitahanan dengan NIM 195254005 dari D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang buku The 7 Habits of Highly Effective Teen yang dituliskan Eric Covey yang diterbitkan pada tahun 1989 dan sudah diterjemahkan ke 38 bahasa. Mari kita langsung ke pembahasan isi bukunya. Kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang. Namun, kebanyakan kita tidak sadar akan kebiasaan kita. Mereka seperti berjalan sendiri. Beberapa kebiasaan yang bisa membantu seperti merasa percaya diri, bahagia, menemukan nilai dan makna hidup, mengendalikan hidupmu, dan mengembalikan keputusan hidupmu. Paradigma dan prinsip di mana yang kamu dapatkan adalah apa yang kamu lihat. Kata lain untuk persepsi adalah paradigma. Paradigma adalah cara kamu memandang sesuatu, pandanganmu, kerangka acuanmu, atau keyakinanmu. Paradigma adalah seperti kacamata. Kalau kamu memiliki paradigma yang tidak lengkap tentang diri sendiri atau kehidupan pada umumnya, itu sama seperti mengenakan kacamata yang keliru. Lensanya akan mempengaruhi bagaimana kamu melihat segalanya. Lalu paradigma tentang kehidupan ini banyak sekali macam pusatnya. Ada yang terpusat pada teman, terpusat pada barang, terpusat pada pacar, terpusat pada sekolah, terpusat pada orang tua, dan pusat lain-lainnya. Namun ada satu pusat yang tidak akan pernah gagal dan itu adalah yang paling terbaik. Itu adalah terpusat pada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tidak akan pernah gagal seperti pusat-pusat yang lainnya. Prinsip tak akan pernah mengecewakanmu. Prinsip ini tidak akan pernah mengkhianati hidup yang terpusat pada prinsip. Prinsip adalah landasan yang paling stabil, yang takkan tergoyahkan, yang bisa kamu andalkan, dan kita semua membutuhkannya. Prinsip-prinsip adalah kunci untuk lebih sukses dalam hal lainnya. Kalau kamu makan prinsip-prinsip pelayanan, sikap hormat, dan kasih, umpamanya rasanya kamu akan mendapatkan lebih banyak teman. Mendahulukan prinsip-prinsip juga kunci untuk menjadi orang yang punya karakter. Masuk ke RBP atau rekening bank pribadi. Rekening bank pribadi umpamanya seperti kalau saya penuhi janji pada diri sendiri, saya merasa memegang kendali itu. Itu adalah simpanan. Namun sebaliknya, kalau saya melanggar janji pada diri saya akan merasa kecewa dan melakukan penarikan. Kalau RBP-mu sedikit saldonya, jangan berkecil hati. Mulailah dengan $1, $5, sampai $10. Akhirnya kamu akan mendapatkan kembali rasa percaya dirimu. Simpanan kecil akan mulai lebih besar. Kebiasaan yang pertama, jadilah proaktif. Orang-orang proaktif membuat pilihan-pilihannya menurut nilai. Mereka berpikir sebelum bereaksi. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengendalikan segala yang terjadi bagi mereka, tapi bisa mengendalikan reaksi mereka. Cara untuk memahami cara berpikir proaktif adalah membandingkan respon-respon yang proaktif dan juga dengan yang reaktif terhadap situasi setiap hari. Kalau kamu bersikap reaktif, sama saja memberikan alat pengendali jarak jauhmu kepada orang lain. Sebaliknya, bahasa proaktif merupakan di mana alat pengendali jarak jauhnya ada di tangan dirimu, sehingga kamu bisa bebas memilih saluran mana yang kamu inginkan. Orang proaktif memfokuskan perhatiannya pada tempat lain, yaitu hal yang bisa dikendalikan. Dengan demikian, mereka mengalami kedamaian batin dan lebih dapat mengendalikan hidupnya. Kamu punya kuasa untuk bangkit mengatasi apapun yang mungkin diturunkan kepadamu. Seberapa pasrah pun keadaanmu, kamu bisa menjadi pelaku perubahan dan menciptakan hidup bagi dirimu sendiri, dan apapun yang mungkin terjadi bisa kita lakukan. Lalu ada yang disebut dengan tekan saja tombol pause, yang berarti berhenti sejenak. Berhenti sejenak menguasai diri, merenungkan respon, pasti keputusan-keputusan yang akan kamu ambil jauh lebih baik. Setelah segalanya dikatakan dan dilakukan, pilihannya terserah kamu. Kebiasaan yang kedua, merujuk pada tujuan akhir. Akhir ini penting. Pertama adalah karena kamu berada di persimpangan jalan, dan jalan yang kamu pilih sekarang akan mempengaruhimu selamanya. Yang kedua, bahwa kalau kamu tidak memutuskan masa depanmu sendiri, maka orang lainlah yang akan menentukan masa depanmu. Kebiasaan yang ketiga, dahulukan yang utama. Belajar menentukan prioritas dan mengatur waktumu sehingga yang penting didahulukan, bukan ditunda. Namun kebiasaan ini adalah lebih dari sekedar mengatur waktu. Mendahulukan yang penting atau yang utama juga soal belajar mengatasi kelakuanmu dan bertahan pada saat yang sulit. Menurut Robert, yang dia katakan adalah ada dua jalan yang terpencar di hutan, dan aku akan pilih jalan yang jarang dilalui orang, dan itulah membuat perbedaan. Selain ada RBP tadi, ada juga RBH, yaitu rekening bank hubungan, yang mencerminkan seberapa besar kepercayaanmu dalam setiap hubungan yang kamu bina. Kamu bisa melakukan simpanan dan meningkatkan hubungannya, atau melakukan penarikan dan melemahkan hubungan tersebut.
Hubungan yang kuat serta sehat selalu merupakan hasil dari simpanan jangka panjang. Orang butuh didengarkan sama seperti mereka butuh makanan, dan kalau kamu meluangkan waktu untuk memberi mereka makan, akan kamu ciptakan persahabatan yang indah. Kebiasaan keempat, berpikir menang atau menang. Berpikir menang atau menang adalah sikap terhadap kehidupan. Suatu cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang, kamu pun bisa menang. Bukannya saya atau kamu, melainkan bersama-sama. Berpikir menang atau menang adalah landasan untuk bergaul dengan orang lain. Ini dimulai dengan keyakinan bahwa kita semua sama, tak ada yang lebih rendah maupun lebih unggul dari orang lain. Kalau kamu menganut sikap kalah atau menang terhadap kehidupan, maka orang akan menginjak-injak kamu, dan itu sungguh menyebalkan. Dan juga akan memendam perasaan yang jelek, dan itu tidak sehat. Dengan sikap kalah atau menang, kamu akan berulang-ulang membangkitkan ekspektasi yang rendah dan memproporsikan standar-standar mengalah terhadap tekanan sesama, dan itu adalah sikap kalah atau menang. Menang atau menang adalah keyakinan bahwa semua orang bisa menang. Bersikap baik sekaligus tegas, saya tak akan menginjak kamu, tetapi saya tidak mau menjadi keset kakimu. Kamu peduli terhadap orang lain dan kamu ingin mereka sukses, namun kamu juga peduli terhadap diri sendiri dan kamu juga ingin sukses. Mari kita gunakan persaingan sebagai tolak ukur untuk mengatur diri sendiri, tetapi berhentilah bersaing memperebutkan pacar, status, teman, popularitas, dan yang lain-lain. Mulai menikmati hidupmu sendiri. Hidup ini seperti berjalan yang penuh hambatan, masing-masing orang punya jalannya sendiri terpisah dari jalan orang lain. Jalanmu dilengkapi dengan hambatan-hambatannya sendiri yang dirancang khusus untuk pertumbuhan pribadimu. Percayalah, berpikir menang atau menang itu menular. Kalau kamu berbesar hati berkomitmen untuk menolong orang lain meraih sukses dan bersedia membagi pengakuanmu, kamu akan menjadi magnet. Renungkanlah, kamu tidak suka sama orang yang berkepentingan pada suksesmu dan menginginkan kamu menang. Kamu jadi ingin balas bantunya, bukan? Lalu bagaimana cara untuk berpikir menang atau menang? Yang pertama, menangkan kepribadianmu dulu. Semua dimulai dari diri sendiri. Kalau kamu benar-benar tidak tentram, kamu akan sulit berpikir menang atau menang, dan kamu akan merasa terancam oleh orang lain. Yang kedua adalah hindari tumor kembarnya. Tumor kembarnya di sini adalah kecenderungan bersaing dan membanding-bandingkan. Berpikir menang atau menang akan memenuhi hatimu dengan kebahagiaan dan pikiran tenang. Kamu akan mendapatkan kepercayaan diri, bahkan dipenuhi oleh terang. Kebiasaan yang kelima, berusaha untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Kebutuhan paling dalam dari hati manusia adalah dipahami. Semua orang ingin dihormati dan dihargai apa adanya. Individu yang cuma satu-satunya dan tidak mudah dikloning, setidaknya untuk sekarang ini. Kamu bisa menunjukkan kepedulian hanya dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan tanpa memberikan nasihat. Saya akan menjabarkan tentang 5 gaya mendengarkan yang buruk. Yang pertama, mengawang-awang, pura-pura mendengarkan secara selektif, mendengarkan kata per kata, dan yang terakhir adalah mendengarkan yang terpusat pada diri sendiri. Untuk mendengar apa yang sebenarnya dimaksudkan lawan bicara, kita perlu mendengarkan apa yang tidak mereka ucapkan. Seberapa keras pun orang tampaknya dari luar, kebanyakan orang lembut hatinya dan punya kebutuhan besar untuk dipahami. Kalau sikapku benar, tapi kamu tidak punya keterampilan, tidak apa-apa. Namun tidak sebaliknya. Kalau kamu punya sikap sekaligus keterampilan, kamu akan menjadi komunikator yang ulung. Kalau kamu meluangkan waktu untuk mendengarkan, kemungkinan kamu didengarkan akan lebih baik. Kebiasaan yang keenam, wujudkan sinergi. Sinergi tercapai kalau 2 orang atau lebih bekerja untuk menciptakan solusi yang lebih baik ketimbang jalan sendirian. Bukan jalanmu atau jalan saya, melainkan jalan yang lebih tinggi. Sinergi tidak terjadi begitu saja, itu adalah proses kamu harus sampai ke sana. Dan landasan untuk sampai ke sana adalah belajar untuk memanfaatkan perbedaan. Jadi segala kejadian di masa lalu telah membuat semacam lensa atau paradigma lewat mana kamu melihat dunia, dan karena tidak ada yang masa lalunya persis sama, kita punya gaya, ciri, dan karakteristik yang berbeda-beda. Daripada berusaha berbaur dan menjadi seperti semua orang, banggalah dan manfaatkanlah semua perbedaanmu serta kualitasmu yang unik. Salad buah itu enak justru karena masing-masing buah terjaga rasanya. Fakta bahwa kaum minoritas dari segala jenis seringkali menghadapi hambatan dalam hidupnya karena prasangka begitu banyak orang. Contohnya, rasisme. Kebiasaan ke-7, asah gergajimu. Kebiasaan 7 adalah tentang menjaga ketajaman dirimu agar bisa menangani hidup dengan lebih baik.
Artinya secara berkala memperbaharui dan menguatkan keempat dimensi kehidupan kuncimu, yaitu tubuhmu, otakmu, hatimu, dan jiwamu. 4 unsur kunci utama tubuh yang sehat adalah kebiasaan tidur yang baik, olahraga yang teratur, relaksasi fisik, dan gizi yang baik. Kalau kamu belum bayar harga untuk mendidik dirimu sejauh ini, tak ada kata terlambat untuk memulai. Kalau kamu bisa belajar berpikir dengan baik, masa depan akan menjadi pintu terbuka terhadap peluang. Semuanya adalah soal otak. Asahlah otakmu. Namun, normal kalau sesekali merasa depresi. Namun ada perbedaan mendasar nih antara kemurungan dan depresi. Kalau hidup telah menjadi sungguh menyakitkan untuk waktu yang lama, nampaknya kamu tidak akan merasakan sesuatu dan tidak berpengharapan. Untungnya, depresi itu bisa diatasi. Jangan ragu-ragu untuk minta bantuan, entah itu dari pengobatan atau bicara sama seseorang yang terlatih untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Jiwamu adalah tempat yang sangat pribadi dalam hidupmu. Dengan sendirinya ada banyak cara untuk merawatnya, seperti meditasi, membaca, berdoa, melukis, ibadah, mendengarkan musik, dan lain-lain. Kalau kamu maksain diri terlalu lama, kamu tak akan bisa berpikir jernih. Kamu akan kacau dan kehilangan perspektif. Maka waktu istirahat sambil mengasah gergajimu akan langsung membuahkan hasil. Karena begitu kamu kembali ke kegiatan rutinmu, kamu akan bergergaji lebih cepat. Peliharalah pengharapan. Kamu akan tajuk melihat hasil-hasil yang bisa kamu dapatkan hanya dengan perubahan-perubahan kecil secara bertahap. Kamu akan percaya diri, kamu akan lebih bahagia, kamu akan lebih bersemangat secara alami, dan lain-lain. Sasaran-sasaranmu akan menjadi kenyataan, hubungan-hubunganmu akan meningkat, dan kamu akan merasa damai. Semuanya dimulai dengan satu langkah. Kalau ada kebiasaan atau ide yang benar-benar mengena seperti jadilah proaktif atau rekening bank hubungan, cara terbaik untuk menghayatinya adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Sementara masih segar dalam ingatan kita, bimbinglah mereka dengan menggunakan contoh-contoh dan kata-katamu sendiri. Siapa tahu mereka jadi bersemangat dan mau bekerja sama dengan kamu. Dan kalau kamu terus menyimpang dari jalurmu, memang kenapa? Kalau kamu kembali lagi ke rencanamu, lalu membuat penyesuaian-penyesuaian kecil dan terus memelihara pengharapanmu, akhirnya kamu akan sampai juga di tempat tujuanmu. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengar pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.